Ayah, Hari ini Baozu sudah. Aku harus jemput dia. ayah, kenapa sih begini? Ayah kan CEO Pay Group. Kok pakaian kayak tukang sapu? Iya kan? Kakak itu jenis bisnis tingkat dunia. Aku jenderal. Yang pimpin dia Waswan, kakak ketiga ahli seni yang terkenal. Adik nggak tahu soal itu semua. Saya nggak pernah bawa dia ke rumah. Dia bahkan nggak tahu kami bertiga ada. Aku lakuin ini demi Baozu. Sejak kecil, dia tumbuh di tempat yang susah. Aku sembunyiin semua ini dari dia. Biar dia nggak merasa rendah. Kalian bertiga, semua bintang. Kalau Baozu besar dengan semua itu, tekanannya bakal hancurin dia. Aku cuma mau dia aman dan sehat. Intinya, ayah emang sayang adik banget waktu besarin kami bertiga. Nggak kesetelitik ini. Dasar anak nakal, kamu cemburu ya sekarang. Dengerin ya, masa kecil Baozu beda dari kalian. Dia butuh lebih banyak lindungan dan kasih sayang. Ini dia pusaka keluarga kita. Ayah mau kasih Pay Group. Adik ya. Kalian bertiga udah punya karir masing-masing. Kamu mau kasih Pay Group ke Baozu, kenapa? Apa? Kamu mau rebut dari dia? Tentu nggak, ayah. Kami nggak akan rebutan sama adik. Nah gitu dong, aku pergi dulu. Dah ya. Dulu waktu itu, ayah ninggalin kamu. Tapi ayah nggak punya pilihan. Sekarang ayah udah punya uang. Jadi ayah datang, mau jemput kamu. Kamu itu darah daging keluarga uang. Kenapa pakai nama Pay? Gampang banget ngomongnya. 12 tahun. Pernah jenguk aku sekali. Ayah sibuk cari uang. Sekarang ayah punya perusahaan di Jiangcheng. Cukup terkenal juga loh. Ayah angkatmu itu, dia cuman tukang sapu jalanan yang miskin. Bisa apa dia? Balik sama ayah. Ayah bakal ganti semua ke kamu. Pulang lagi. Aku turun sekarang. Ayah nggak maksud gitu. Oke, jangan marah. Ayah nggak ngomong lagi. Dasar pengemis jorok. Siapa yang izinin parkir? Rongsok mau di sini. Kalau gores mobilku, emang bisa bayar. Maaf, saya pindahin sekarang. Sebentar. Kenapa teriak-teriak? Kamu yang nyetirnya jelek. Ayah, Baozu. Kamu? Ayah anggap Baozu. Ya, itu aku. Aku Huang Zhenggang. Ayah kandung Baozu. Sudah aku duga. Kamu kelihatan menyedihkan. Bau banget. Kayak gembel pasti. Ya sudah, makasih udah. Besalin anakku 15 tahun. Tapi sekarang aku mau bawa putriku. Pulang sama aku, dasar tukang sapu jalanan. Pergi sana sekarang. ayah jangan dengerin omong kosongnya. Dia datang ke sekolahku. Aku nggak mau ribut. Ini aku setuju ketemu buat lepasin semuanya. Aku nggak tahu bakal ketemu ayah di sini. Ayah, aku nggak mau ikut dia. Seumur hidupku. Cuman ayah satu-satunya. Dia cuman tukang sapu jalanan nggak guna. Masa dia ayahmu? Apa katamu? Kamu udah ketemu ayah kandungmu. Bagus deh. Tukang sapu jorok kayak gitu. Sok jagoan di sini, dia bakal jadi milikku. Karena anakku nganggap kamu ayahnya. Aku nggak akan jahat sama kamu. Ini 1 juta. Ambil dan tinggalin dia. Maksudmu apa? Anak manisku. Dengerin ya. Pecundang miskin kayak dia. Terima duit 1 juta ini, dia bakal seneng banget dalam hatinya. Nyapu jalan seumur hidup, nggak bakal dapat duit segini. Kamu pikir dia rawat kamu karena sayang? Dia mau jual kamu pas nikah nanti. Buat ambil uang mas kawinnya. 1 juta ini cukup buat hidupmu. Hidup dengan tenang. Ayah, kamu... Duit segini mana cukup buat beli gua. Dasar tukang sapu jalanan miskin. Udah berhenti acting? Berhenti. Sentuh ayahku. Kau bayar. Nak, jangan marah. Aku nggak lawan. Baozu, tenang. Ayah baik-baik. Ayah, ayo pulang. Hai Baozu, jangan pulang dulu. Saya ajak kamu beli hadiah. Hari ini adalah hadiah kelulusan. Nggak usah. Hai Baozu. Baozu, dia tetap ayah kandungmu. Jangan terlalu keras sama dia. Ayah, aku tahu. Mau beli hadiah? Oke. Ayahku ikut sama aku. Oke. Ayah nurut kamu. Jangan marah ya. Sempurna. Biar aku tunjukkan gimana pecundang ini dibanding sama aku. Tingseng Jewelers. Ini tuh toko perhiasan paling top di Jiangchen. Orang kayak kamu, gembel, seumur hidup kamu nggak bakal punya kesempatan ke sini. Tapi hari ini, demi anak perempuanku, aku bawa kamu pecundang miskin. Buat lihat gimana rasanya. Ini zona VIP. Perhiasan di sini. Nggak buka. Dana VIP, terus kenapa? Semua soal duit kan? Aku punya banyak banget. Minggir. Maaf Pak. Anda nggak bisa masuk. Kamu tahu aku siapa? Aku pemilik Huang Construction. Aku juga kerja sama Pay Group. Macam-macam sama aku, toko perhiasan kalian.
bisa tutup selamanya. Sekarang minggir dari jalanku. Kalau Anda terus bikin masalah, saya panggil security. Kayaknya ketuanya mau sembunyi-sembunyi. Pak, silakan lewat sini. Langkah yang cerdas. Putriku, ayo. Kita pilih-pilih perhiasan yuk. Apapun yang kamu suka. Ayah yang beliin. Ayo. Yuk. Sayangku, kamu tahu kan orang-orang? Mereka sombong banget. Tadi tuh, mereka halangin aku di luar. Beritahu siapa aku. Langsung deh, sopan dan ramah. Ini semua gara-gara tukang sapu jalanan kotor ini. Kalau bukan karena kamu, kita nggak bakal Dihalangin di pintu kayak gitu. Lihat apa sih kamu? Kalau bukan karena aku, emang bisa masuk zona mewah. Perhiasan custom ini, perhiasan di sini. Aku yakin seumur hidupmu nggak sanggup beli. Sekarang pergi sana. Cukup, Pak Uang. Kamu remehkan ayah. Artinya kamu juga remehkan aku. Aku nggak butuh apapun yang kamu berikan buat aku. Ayah, ayo pergi. Sayang, ayah nggak meremehkan kamu kok. Jangan marah ya sayang. Baozu, ayah kandungmu juga bermaksud baik kok. Jangan marah sama dia ya. Pergi ke sini. Ada yang suka, pilih satu. Semua sias perhiasan di sini. Sekarang dari mereka. Harganya jutaan, orang miskin kayak kamu. Nggak bakal mampu beli seumur hidup. Aku memang berterima kasih. Udah besarkan anakku 15 tahun, tapi mulai sekarang, dia adalah pewaris keluarga Huang. Huang Jenggang. Ayah, cuma mau yang terbaik buat kamu. Kamu mau berakhir. Jadi tukang sapu jalanan kayak dia, masa depan Huang Construction, milikmu semua. Dari mana kamu tahu? Aku nggak bisa kasih Baozu. Masa depan lebih baik. Kayak gua nggak tahu aja. Lihat deh lo, pecundang miskin. Nyapu jalanan. Masa depan apaan tuh? Semua sudah persiasan dari basin. Lo mampu beli nggak? Baozu, ada yang lo suka, pilih aja. Ayah, perhiasan di sini nggak murah. Minimal 800 juta. Kita nggak mampu. Nggak apa-apa. Kalau kamu suka, Udah deh sosokan. Cuma pecundang miskin. Apapun yang anak gua mau. Ujung-ujungnya, gua yang bayar. Ngapain lo di sini? Pura-pura? Nah, lihat kalung ini gimana? Kamu suka? Ayah beliin buat kamu. Dapat 18. Punya Ratu Mari. Kalung ruby. Harganya 8 miliar. Itu kemahalan banget. Ayolah. Cuma 8 miliar. Ayah mampu kok. Beda sama pecundang miskin murahan. Nggak bisa kasih hadiah bagus. Bokek banget. Baozu, cuma 8 juta. Ayo pergi. Ayah carikan yang lebih bagus. Dasar tukang sapu jalanan kotor. Omong kosong semua. Pernah lihat perhiasan semewah ini sebelumnya? Aku ingat, di ujung lorong perhiasan, mereka jual batu mentah. Ayo, ayah potong batu buat kamu. Sok tahu. Kayak dia paham aja. Ini, yang ini. Lo, potong batu ini buat saya. Ayah, batu ini juga nggak murah loh. Lebih dari 10.000. Kita hemat uang aja ya. Nggak apa-apa, Baozu. Percaya sama ayah, yang keluar dari batu ini. Kalau kalian ngalahin, kalung ruby itu pasti Omong kosong. Nggak percaya. Batu jelek itu. Bisa kasih yang bagus. Selamat, kamu dapat berlian ungu. Kamu hebat banget. Kalian salah paham. Dia cuma tukang sapu jalanan, pecundang. Mana mungkin dia bisa nemuin berlian ungu yang harganya miliaran? Ayah tahu soal batu mentah? waktu masih muda, aku suka judi batu. Aku cuma tahu dikit. Cuma trik kecil aja. Udah kuduga, emang kelakuan orang rendahan. Yang kamu pikirin cuma jalan pintas. Judi batu. Itu pada dasarnya Kebanyakan pasti kalah. kamu cuma lagi hoki aja itu doang. Ngomong-ngomong, berlian ungu ini sekarang harganya miliaran. Bisa ditukar sama satu set perhiasan jadi. Tentu saja, perhiasan senilai 10 miliar, pilih sesuka hati. Ikut aku. Oke, Baozu, ayo pergi. Pilih permata. Hei, kamu tukang sapu kampungan cuma lagi hoki di sini. Kayak kucing buta nangkap tikus mati. Kamu cuma nebak bener itu doang. Kalau beneran harus bayar pakai uang tunai, kamu nggak sanggup kan? Aku bisa belanja 8 juta buat kalung permata. Kamu bisa? Cukup. Apapun yang dia kasih, dia tetap ayahku. Maaf soal ini. Kita skip lalungnya aja. Gak mampu nemuin batu mentah. Cuma keberuntungan, kita gak harusnya terima tawaranmu. Nggak tertarik.
sama untung cepat di depan mata. Beneran baik dan setia. Aku tahu pilihanku benar. Bisa dipercaya. Rupai di tangannya sekarang. Kamu tahu, ayah siapin sesuatu buat kamu. Siap, yang lebih besar. Ini pusaka keluarga. Lionting Giok warisan. Sekarang ayah kasih ke kamu. Kamu harus jaga baik-baik. Siapa tahu, Dari mana kamu dapat sampah jalanan ini? tipe yang sama. Orang rendahan kayak kamu pasti penuh kuman dan virus. Anak pintar, kalung ruby, itu lebih bagus. Lebih mahal dari ini. Sampah nggak berguna. Jauh lebih bagus. Udah selesai, kamu pikir semua orang kayak kamu? Mata duitan, cuma mikirin duit. Kamu balik sekarang. Cuma gara-gara sperma lemahmu nggak bisa bikin anak. Aku satu-satunya anakmu. Kok mama lahirin aku? Dia meninggal saat melahirkan. Berapa Yoyan? Kamu bawa perempuan lain ke rumah. Kamu maki aku, bilang aku nggak berguna. Pukul aku. Kamu bahkan mau buang aku. Sekarang kamu melanggar balik. Dengerin ya. Udah telat. Papa tolong jangan pergi. Papa. Papa tolong jangan tinggalin aku. Pergi sana. Aku bakal punya anak laki sekarang. Ngapain aku? Butuh kamu pecundang? Minggat. Papa tolong jangan tinggalin aku. Sayang, ada apa? Papa nggak mau aku lagi. Waktu mama lahirin aku, dia meninggal. Papa udah punya keluarga baru. Dia juga nggak mau aku. Bisa jadi papa aku nggak. Oke, mulai sekarang, aku papamu. Papa, Ya, Hadiah dari papaku, murah atau enggak, aku bakal simpan baik-baik. Ini dari hatinya. Pak Huang, aku peringatkan, jangan balik lagi. Ganggu kami. ayo pergi. Kamu pikir anak perempuanku beneran peduli sama kamu sebegitunya? Dia mau kuliah ke luar negeri. Kamu tahu itu? Bauju, kamu mau kuliah di luar negeri. Kok ayah nggak tahu? Ayah, aku nggak bermaksud nyembunyiin. Ini beasiswa penuh. Tapi aku belum yakin. Aku takut kalau udah aku pergi. Ayah sendirian. Dasar, kuliah di luar negeri bagus. Jangan ragu. Lagian, ayah baik-baik aja kok. Jangan khawatir. Pergi. Ayah, Bauju kita, kamu pasti jadi orang sukses. ayah kalau bawa pulang nanti, aku udah cari uang yang banyak. Terus, ayah tinggal santai aja. Nggak perlu nyapu jalan tiap hari. Oke. Kalau gitu ayah, tunggu kamu ya. Dasar, kok nangis sih? Aku nggak rela ninggalin ayah. Dasar anak ini. Ayah selalu ada buat kamu. Bauju, pas di sana, jaga diri baik-baik ya. ayah. Ayah juga. Jaga kesehatan. Jaga diri baik-baik ya. Ayah pasti jaga janji. Ayah, mungkin aku nggak jadi pergi. Ninggalin ayah sendirian. Aku khawatir. Dasar anak bodoh. Jangan gitu dong. Kuliah di luar negeri itu bagus. Jangan khawatir. Ayah tunggu kok. Udah besar masih nangis. Ayah antar kakakmu sampai sini. Nanti kalau pulang, ayah adain pesta besar, pesta sambutan yang megah banget. Semua orang penting di kota. Oh, kau tahu, anak Huang Zhengang udah sukses besar. Kan udah ku bilang. Jauhi kami. Hadirin sekalian, mohon perhatian. Oke, pesawatnya mau berangkat. Ayo pergi. Ayah, nanti kalau aku pulang, aku yang rawat ayah ya. Pergi sana. Kalau kamu udah balik, ayah serahin pay group ke kamu. Bikin kamu jadi bintang paling terang di bisnis. Aku pergi sama anakku, luar negeri sama dia. Jaga dia baik-baik. Kasih dia hidup yang mewah dan nyaman. Aku nggak percaya setelah 4 tahun pergi, dia balik. Dan masih panggil kamu, ayah tukang sapunya. Aku bisa rimba usut dari dia masih kecil. Aku tahu hatinya. Aku percaya dia. Oke, kita lihat aja nanti. Anakku bakal jadi milikku.
Papi. Tunggu, Papi. Apa ya? Ayo news bisnis. Kenapa, Kau udah pulang ya? Mau ambil alih. Lupa sekarang. Terus ada rencana kasasi. Apa? Aduh gawat. Kenapa Wanyu balik? Ini kalau dia lihat baju ini, pasti dia marahin aku. Bisa cerita lebih lanjut. Ayah. Enggak. Ayah. Papi. Ayah, aku panggil lo. Ayah. Kok dicuekin sih? Wanyu, kenapa kamu balik? Dasar anak nakal. Balik sekarang. Kenapa nggak telepon dulu? Coba jelasin dong. Penampilan ini apaan? Ada apa sih? Ya, ini tuh. Ayah. Ayah kan? Ketua grup P. Pakai baju gini? Serius? Ayah tahu berapa orang yang mau deketin ayah? Bauzu bukan orang asing. Dia adikmu kan? Aku pakai baju gini biar bisa lebih dekat ke Syam'i hari ini kita. Aku takut dia. Takut sama aku karena jabatanku tinggi. Tapi ayah nggak bisa terus pura-pura jaga kebersihan. Iya, ayah. Dan kapan ayah mau kenalin kami bertiga? Adik kecil kami. Bauzu lagi kuliah di luar negeri. Kalau dia udah pulang, aku kasih playgroup ke dia. Nanti aku bisa santai akhirnya. Dan juga sekarang kalian bertiga ke dia. Ayah, aku udah cari tahu. Ayah kandungnya Huang Janggang, bukan orang sembarangan. Dia sangsarinya pewaris darahnya. Dia pasti rebut dia balik. Lagian dia keluar negeri buat bareng dia. Aku khawatir. Aku percaya Bauzu. Dia nggak gampang ketipu rayuan manisnya. Lagian, kita masih punya 15 tahun jadi ayah dan anak. Tapi, loh, nggak ada. Tapi tahu yang besarin anak ini sendiri. Aku percaya dia. Oh ya, kalian bertiga jangan ikut campur urusan Bauzu. Aku agak khawatir. Soalnya dia nggak pernah tinggal sama kita. Dia nggak kenal kita siapa. Gimana kalau dia pilih ayah kandungnya? Terus papa kan sayang banget sama dia. Dia yang besarin, lebih baik dari kita bertiga. Kalau dia pilih ayah kandungnya, tinggalin papa pasti hancur. Kita semua anak angkat papa. Karena dia macam Pei Bauzu banget, kita anggap dia adik. Tapi kalau dia berani sakitin papa, kita nggak bakal biarin. Dia lolos gitu aja. Masuk. Pak Ketua, Nona Bauzu kuliahnya bagus. Studinya sesuai perintah Bapak. Playgroup luar negeri. Udah kirim tawaran kerja ke dia. Waktu dia masih di sana, begitu dia pulang, dia bisa langsung jadi wakil presidir. Kalau nggak salah ingat, hari ini harusnya hari Bauzu pulang. Betul. Sesuai permintaan Bapak. Kami udah siapkan pesta penyambutan. Kalau gitu, kita berangkat sekarang ke tempatnya. Aku mau kasih Bauzu kejutan. Baik. Pas ketemu Bauzu, aku kasih dia semua saham grup P. Pindahin semua ke dia sebagai hadiah. Bilang ke tiga Nona, bawa hadiah bagus juga buat ketemu Bauzu. Baik tuan, lama nggak ketemu. Gelang ini cantik banget. Nah, grup P dengan teman targetis kamu. Mereka siapin pesta sambutan ini. Ayah, berkat perusahaan ayah kerja sama dengan grup P, aku dapat kerja di luar. Kamu sana. Tanpa bantuan ayah di belakang, aku nggak bisa jadi wakil direktur di sini. Kamu satu-satunya anak ayah. Ayah akan selalu lakuin segalanya buat kamu. Di antara kita ada ikatan yang tak bisa diputus oleh darah. Ayah, aku tahu seumur hidupku. Ayah, satu-satunya ayahku. Udah hampir waktunya. Siap-siap. Sebentar lagi. Kasih sambutanmu. Tunggu di luar, aku masuk sendiri. Bintang tamu malam ini baru 27. Masih muda tapi udah jadi wakil direktur Playgroup. Katanya kuliah di luar negeri. Lulusan terbaik. Nilai tertinggi. Langsung masuk cabang luar negeri Playgroup. Terus langsung naik jabatan. Sekarang nggak disambut. Nona Pei Bauzu ke panggung. Terima kasih udah mau meluangkan waktu datang ke pesta sambutan ini. Pasti kalian semua tuh udah dengar. Aku dari Playgroup yang sebentar lagi jadi wakil direktur. Sebelum pestanya dimulai, aku mau ucapin terima kasih ke seseorang yang sangat berarti buat hidupku. Dia yang memberiku kehidupan dan selalu mendukungku selama ini. Tanpa dia, aku nggak akan ada di sini. Kenapa ya maksudnya? Ayahnya kan? Tukang sapu jalanan. Yang besarin dia? Katanya itu ayah angkatnya. Bertahun-tahun dia pelakuin. Dia kayak anak sendiri. Bauzu kesayanganku, selalu manis dan baik. Semua yang dia capai, itu dari kerja kerasnya sendiri. Jadi kamu yang tukang sapu itu. Kamu ayah angkat Nona Pei. Dandan rapi gini. Aku hampir nggak kenal. Ya, aku nggak mau bikin malu anakku, jadi aku dandan sedikit. Semuanya. Dan sekarang, izinkan aku untuk mengundang orang terpenting dalam hidupku untuk bicara sebentar
Dia adalah ayahku. Wang Zhenggang. Tunggu apa? Jadi orang ini ayah kandungnya? Iya kan? Ayah, capek ya? Ini emang tugas ayah. Ayah, berkat. Tunggu dulu. Kenapa kamu di sini? Baozu, bukannya kamu pernah bilang seumur hidup cuma aku ayahmu? Sekarang apa? 4 tahun di luar dan kamu berubah. Hah, siapa orang ini? Tiba-tiba muncul pura-pura jadi ayah Nona Pei. Tukang sapu itu, dia ayah angkatnya? Ayah yang urus. Pei Tianqing, dasar tukang sapu jorok. Mau bikin ribut apa? Aku ini ayah kandung. Anakku. Kamu siapa sih? Pergi sekarang. Berhenti bikin malu. Baozu, bikin begitu ya? Kamu bikin ayah tukang sapu mau bikin kamu malu. Banyak orang di sini. Jangan bikin aku malu. Pulang dulu ya. Nanti aku jelaskan. Anakku, pesta sambutan ini diadakan grup Pei khusus buat kamu. Dan dia cuman tukang sapu nggak guna. Bikin ribut di sini. Ngapain baik sama dia? Buat apa? Aku dengar ketuanya tak akan datang. Bilang sekarang ke dia. Suruh dia pergi. Ayah, aku tahu. Apa? Kamu panggil aku apa? Kamu panggil aku apa? Terima kasih udah jaga aku selama ini. Tapi dia lama pendidikan dunia. Kita punya ikatan yang nggak bisa diputus. Karena kita semua di sini. Aku mau tegas. Aku cuma punya Wang Zhenggang sebagai ayahku. Baozu, sebelum pergi, bukan itu yang kamu bilang. Kamu bilang aku satu-satunya ayahmu. Kamu bilang waktu pulang, kamu bakal biarkan aku. Cukup, Pei Tianqing. Berhenti sok jadi korban yang kasihan. Kamu cuma tahu, aku bakal jadi VP Pei Group dan mau numpang hidup dariku. Kamu masuk pesta ini pakai tanda licik dan sekarang bikin ribut di sini. Ini soal uang kan? Aku kasih kamu. Ada apa ini? Banyak banget. Ini Uangnya banyak banget. ada 500 juta di sini. Jauh lebih banyak dari semua tahun yang kamu habiskan buat aku. Uang lebihnya cuma buat singkirin kamu. Banyak banget uangnya. Sultan banget. Wah, Nona Pei dingin banget. Dan di tumpukan sampah ini ada boneka pertama yang pernah kamu belikan. Dan waktu aku jual satu, tapi yang kamu kasih. Sekarang aku paham. Selama ini, kamu cuma mau pura-pura jadi ayah baik. Cuma buat kontrol aku. Hadiahnya dia menjijikan. Baozu, aku yang besarin kamu. Aku nggak pernah minta balasan apapun. Kamu selama 15 tahun penuh. Terus kenapa? Darah ya darah. Aku di luar negeri dan ngurus anakku selama 4 tahun. Bener banget. Tanpa ayahku, aku nggak bakal sampai sini. Atau jadi VP Pay Group. Tapi berhenti bikin ribut. Dan giok ini, kamu kasih ke aku. Bilangnya ini usaha keluarga Pay. Lucu banget. Mikir, aku bawa 4 tahun, bikin aku muak. Ambil balik. Mulai sekarang, berhenti bikin aku merasa bersalah pakai ini. Cuma orang kayak kamu, tukang sapu jalanan miskin, yang menghargai ini. Dasar binatang. Aku besarin kamu 15 tahun. Dan aku besarin. Anak nggak tahu diuntung. 15 tahun ini, selain ngasih makan, kamu pernah ngapain lagi? Bilang aku nggak tahu diuntung. 500.000 ini belum cukup? Kalau bukan gara-gara kamu, aku nggak bakal miskin. Bertahun-tahun, kamu udah nggak layak jadi ayahku. Dasar sampah. anakku sayang. Kamu bener banget. Si pecundang ini
bikin kamu hidup miskin selama 15 tahun. Dia mungkin nggak bisa ngerti apa yang kita bilang sekarang. Sayang sekali. Aku ngerti sepenuhnya apa yang kalian bilang. Pesta sambutan ayah buat kakak mau mulai. Ayo masuk. Nanti ayah marah. Kita telat. Ayo. Kamu bisa bahasa Inggris? Emang kenapa aneh ya? Belajar dikit-dikit dari sana-sini. Ternyata berguna juga. Pei Tianqing juga. Jangan pikir pamer bahasa Inggris bisa bikin aku hormat sama kamu. Dengerin ya. Di dunia ini, Huang Zhengang satu-satunya ayahku. Kamu cuma sampah rendahan. Egois menjijikan, pecundang menyedihkan. 15 tahun kamu besarin aku. Aku cuma merasa muak. Coba kamu berani nuduh aku. Oke. Bagus, aku nggak nyangka sama sekali ya. Pei Baozu sekarang udah punya kuasa. Kamu tunjukin sifat asli nggak tahu terima kasih. Kan aku sebentar lagi jadi wakil direktur Pei Group. Dan kamu cuma tukang sapu jalanan nggak guna. Ngomong jelek lagi soal dia. Kamu bakal nyesal. Pei Baozu. Aku tadinya mau bantu kamu naik lebih tinggi. Aku bahkan rencana biar kamu yang pimpin seluruh Pei Group. Tapi sekarang, Ayah denger nggak dia ngomong apa? Lucu banget. Pei Tianqing, kamu cuma tukang sapu nggak ada apa-apanya. Mau nipu siapa? Serain Pei Group buat aku pimpin. Lucu aja. Pergi. Minggir dari hadapanku. Mulai hari ini, kita udah selesai. Putus total. oke Pei Baozu. Jangan nyesel. Nggak akan pernah. Berhenti. Kamu rusak pesta anakku. Bikin ribut. Terus mau pergi gitu aja. Nggak semudah itu. Penjaga. Lepaskan aku. Ngapain sih? Semua orang di sini adalah orang kaya dan berkuasa. Dan kamu tukang sapu jalanan yang menyedihkan, bikin masalah di sini. Berlutut dan sujud, minta maaf pada putriku. Aku lepaskan kamu. Berlutut minta maaf padanya. Dia sanggup terima. Mau mati masih sok jagoan. Buat apa sih? Kalau nurut sama ayahku dan langsung berlutut minta maaf. Apa perlu sampai begini? Sampah rendahan. Keras kepala banget. Perlu dihajar biar kapok. Cuma tukang sapu jalanan. Masih ngemis di sini. Nona Pei nggak mau kamu. Rasain tuh. Manusia lahir beda kelas. Nona Pei itu burung phoenix emas. Mau numpang hidup sama Nona Pei. Tahu diri dong. Semuanya mulai hari ini, aku bukan Pei lagi. Aku pakai nama Huang. Sama seperti ayahku, Huang Zhengang. Anak pintar. Kamu rebut putriku. Tahu nggak? Cowok jangan harus tahu batasnya. Tahu posisimu di dunia ini. Akan kubuat kalian semua bayar 100 kali lipat. Cukup Pei Tianqing. Demi aku, ayahku. Kasihan dan ampuni nyawa tak bergunamu. Dan kamu masih bikin ribut. Kamu cari mati ya. Pestanya mau mulai. Ayo kita fokus menyambut ketua yang akan datang. Lempar dia keluar. Ayah, kamu baik-baik aja? Gimana? Siapa yang lakuin ini? Gua bakal habisi seluruh keluarga mereka. Keluar loh. Genius Bisnis, CEO Pei Wanyu. Jenderal Pei Fangki ngapain dia di sini? Dia Dewi Perang. Pasukan baja hitam dia nggak terkalahkan. Dan ini Pei Mingluo. Penilai harta karun yang terkenal. Kenapa dia juga di sini? Ayah, 3 orang besar ini, kenapa mereka peduli sama tukang sapu? Dia juga marga Pei. Jangan-jangan dia ada hubungan sama mereka. Nggak mungkin. Tukang sapu pecundang itu, mana mungkin dia ada hubungan sama orang-orang besar? Pasti buat pesta sambutan kamu. Pei Group pasti undang mereka. Oh gitu toh. Halo Nona-Nona, saya bintang utama pesta malam ini, Huang Baozu. Salam tamu-tamu terhormat. Saya Huang Zhengang. Bos Huang Construction. Ini anak perempuan saya. Oh, jadi kalian berdua, ayah dan anak. Kenapa lu mukul gua? Gua salah apa? Betul. Cewek gue emang pinter. Dia bakal jadi wakil presiden Pei Group.
Pasti lo tukang sapu jalanan kotor yang bikin marah 3 orang besar ini. Siapa yang lu bilang kotor? Dia. Jangan ketipu sama bajunya. Dia cuma tukang sapu pecundang. Nggak tahu gimana dia nyelonong masuk. Bikin rusuh. Kayaknya lo mau mati ya? Cukup, urusan ini bukan urusan lo. Gua sendiri yang bakal balas mereka. Lo sama 3 orang ini saling kenal? Bodoh. Baru sadar, ini tuh 3 orang besar ini gak ada hubungan sama gua. Mungkin 3 wanita ini lihat orang tua ini dibully sama kalian semua. Jadi kasihan. Makanya mereka turun tangan. Tapi beberapa hal bakal gua ambil balik sendiri. Semuanya. Yakin nggak butuh kami? Nggak usah. Gua bakal bikin mereka bayar 100 kali lipat. Pei Baozu, lo hina gua, permalukan gua, injak semua yang gua kasih ya. Gua pasti balas dendam. Karena lo udah bulat tekad, kami bertiga bakal nonton aja. Ayo pergi. Ayah, kenapa 3 orang besar ini bantu tukang sapu jalanan? Ayo pergi. Nah, tenang aja. Dia cuma lagi beruntung dan dapat belas kasihan dari orang-orang besar ini. Ketua Anda terluka? Kenapa nggak sama ayahku? Malah jalan sama pengawal. Cukup, Pak. Ini bukan salah Li. Aku yang suruh, dia tunggu di luar sama pengawal. Kalau sambutan ini kamu yang lancang, Dia mana? aku beri kamu satu kesempatan buat benerin ini. Tutup gala ini dalam 10 menit. Usir semua orang dari sini. Pego bahkan putus hubungan sama Huang Construction sepenuhnya. Dan blacklist mereka. Juga, pecat Pei Baozu dari jabatan VP di Pei Group. Baik. Apa sih yang terjadi? Salah bikin nona. Dan ketua Semara ini, Huang Construction dan Pei Baozu bakal dihabisi di Jiangcheng selamanya. Semuanya ikut aku. Cuma salah paham kecil, masalah sepele aja. Semuanya silakan duduk. Pesta penyambutan putri saya resmi dimulai. Selamat Nona Huang. Grup Pei sangat menghargai kamu. Masa depan cerah. Nanti, Nona Huang pasti sukses besar. Saat itu, Huang Materials bisa masuk kalangan elit. Kalau kalian berdua, bantu kami nanti ya. Tentu. Besok, aku pergi sama putriku ke grup P. Besok Baoju resmi mulai jadi wakil presiden. Bukannya kamu bilang ketuanya bakal datang? Udah malam nih. Dia di mana? Mungkin gara-gara itu, tukang sapu jalanan pecundang itu bikin ribut. Ketuanya pasti udah denger. Si tua Bang Kapei Tianjing itu. 3 orang besar itu datang terus pergi. Bikin ketuanya kesal juga. Lain kali ketemu dia, akan kubuat dia menyesal. Tenang aja, sayang. Besok, kamu mulai kerja. Pasti ketemu ketuanya. Tapi ya, aku juga belum pernah ketemu dia. Kamu juga belum. Orang besar kayak dia. Nggak bisa sembarangan ketemu kapan aja. Tapi kamu udah dapat kepercayaan ketua. Pasti bakal ketemu dia. Maaf semuanya. Pestanya dibatalkan. Silakan tinggalkan hotel sekarang. Kenapa tiba-tiba batal? Ini pesta penyambutan wakil presiden. Pei, siapa kamu? Berani batalin begitu aja. Saya dari grup Pei. Saya bos Huang Materials. Putri saya akan segera jadi wakil presiden grup Pei. Kamu batalin pesta penyambutannya? Pikir baik-baik dulu deh. Nggak mau pergi. Usir mereka. Beraninya kau? Anakku bakal jadi VP Group besok. Beraninya kalian perlakukan kami kayak gini? Nggak takut. Dia bakal pecat kalian semua. Pecat kami? Tunggu sampai dia beneran jadi VP dulu. Kau. Udahlah, ayah. Pesta sambutan ini diadain Pei Group khusus buat aku. Tapi Pei Tianjing, si tukang sapu jalanan itu, rusak pestanya. Bikin ketua marah. Sekarang kita diusir. Nggak guna banget. Cuma bisa bikin masalah doang. Dan dia bikin ketua marah besar. Gak apa-apa ya. Besok aku mulai di kantor pusat. Aku bakal bicara sama ketua dan jelasin. Ya, begitu kita ketemu ketua Pei Group, kita bakal bikin kalian bajingan. Angkat kaki dan enya. Nah, ayo pergi. Kau udah bikin ketua dan 3 nyonya marah. Jiangcheng, nggak ada tempat buat kau di sini. Ayah kan ketua Pei Group. So mereka berani nindas ayah. Bilang aja, aku kirim pasukan hitam buat tangkap mereka dan cari-cari mereka. Cukup. Ayah yang urus. Jangan khawatir.
Ayah lakukan si ulah itu dengan sepenuh hati. Tapi dapat pengkhianatan dan malu. Aku khawatir. Aku nggak selama itu. Lagian, Huang Baoju sekarang bukan Pei lagi. Tapi Belo yang pingat bakal aku ambil balik sendiri. Pay Group ini perusahaan raksasa dunia. Kalau ketemu chairman, pasti kan kamu bikin dia terkesan. Jadi tangan kanannya, siapa tahu mungkin kamu bisa jadi GM-nya. Dan pimpin seluruh Pay Group. Tenang aja, Ayah. Chairman percaya banget sama aku. Jadi tangan kanannya gampang banget. Nona Pay udah datang, senang bisa ketemu Anda. Saya manajer Su dari HRD. Kalian berdua, silakan lewat sini. Terima manajer departemen yang sambut kita. Anak saya itu VP kalian. Manajer Shu, saya VP pilihan chairman langsung. Kalau bisa, saya mau ketemu beliau. Manajer Su, Anda baru gabung kan? Chairman kita jarang masuk. Ini Nona Pei Baozu. Dia VP baru kita. Urus dia baik-baik, jangan sampai kacau. VP di umur 27. Temarkannya juga Pei. Jangan tanya. VP Pei, Chairman jarang datang. Tapi hari ini dia datang, kayaknya dia datang khusus buat kamu. Tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Nah gitu dong. Kamu yang jaga hari ini? Ya, aku. Pei Tianqing. Ngapain kamu di sini? Jawab. Budak ya? Dandan rapi banget. Udah jelas kan? Kamu tahu hari ini, aku mulai jadi VP di Pay Group. Kamu kesini buat ganggu aku. Pei Tianqing, kamu rusak pesta sambutanku. Sekarang bikin masalah lagi. Tahu ini di mana? Ini kantor pusat Pay Group. Berani bikin ribut di sini. Tahu dari mana? Aku bikin masalah. Mungkin aku kerja di sini. Pei Tianqing, kamu cuma tukang sapu jalanan. Kerja di sini ngapain? Cleaning service di sini aja ada standarnya. Tempatmu di jalanan. Aku tahu, kamu kelar rebutan hak asuh. Jadi kesini mau sabotase. Kamu nggak rela lihat Baozu bahagia. Jahat banget kamu. Sayang, kamu bakal kecewa. Mau ngapain aja hari ini? Mau ketemu chairman sekalipun, dia nggak bakal percaya. Masa? Ya iyalah, chairman sangat menghargai aku. Dia pilih aku jadi VP. Ya udah, selamat ya. Berhenti. Siapa yang izinin pergi? Apa aku bilang? Jangan nongol lagi di depan aku. Berhenti ngejar-ngejar aku. Pergi sekarang juga. Minggir dari sini, atau kami nggak bakal baik lagi. Ketua nggak ada. Ada apa sih? Manajer Shu, di sini tak ada tukang sapu jalanan orang rendahan mau masuk paksa. Di pesta sambutan, pecundang ini juga bikin ribut. Gangguin Baozu. Manajer Shu, hari ini jangan biarkan dia masuk apapun yang terjadi. Tenang aja. Beraninya kamu. Agro Pei, bukan buat sampah. Datang bikin masalah. Nona Pei, biar aku usir dia. Tunggu, Mau ngomong lagi? gimana kalau aku bilang, aku Pei Tianqing adalah ketua grup Pei kalian? Ketua? Coba ngaca dulu deh. Berani ngaku jadi ketua? Kamu gila ya? Pura-pura jadi ketua? Percaya atau enggak? Masih sok jagoan padahal udah tamat. Dia manajer Shu dari HRD Group Pei. Manajer Shu. Dia ketuanya. Dia pasti tahu kan? Ketua kami jarang datang. Aku belum pernah ketemu, tapi satu hal yang pasti. Itu udah kamu. Enggak kayak gini. Apa menyedihkan? Jangan kan, Pei Tianqing. Berani nyamar jadi ketua. Nyali kamu gede banget ya. Dasar buta, lo bakal nyesel. Gua tahu lo nggak seneng soal ini. Lo mau dapetin anak lo balik. Tapi lo nggak bisa pura-pura jadi direktur. Terus bikin masalah di sini. Badut menyedihkan. Manajer Shu, gua VP baru hari ini. Kata gua berlaku. Iya, tentu saja. Gimana gua urus dia? Gua VP baru di sini. Ngurusin direktur palsu kayak pecundang ini. Nggak ada yang keberatan kan? Tentu enggak. Suruh dia berlutut. Dan minta maaf. Siap. Dengerin. Nona Pei itu VP pilihan. Direktur kita. Lo berani banget ya. Berani nyakitin dia. Berlutut. Minta maaf ke Nona Pei. Gua kasih lo 1 menit. Keluar dari Pay Group. Kalau enggak, lo tamat di kota ini. Pei Tianqing, lihat siapa yang mau dengerin lu. Lo pikir lo itu direktur Pay Group? Dasar badut menyedihkan. Dasar sampah. Pura-pura jadi direktur kita. Bener tuh, cuma badut. Lucu banget. Pei Tianqing, jangan pikir gua nggak tahu apa yang lu pikirin. Lu cuma tahu kalau
Gua udah sukses sekarang. Makanya lu terus nempel sama gua nggak mau lepas. Lo nggak mau burung emas ini terbang dari sarang kecil lo. Kamu terus nempel-nempel kayak gini. Bikin gua muak tahu. 15 tahun kamu besarin gua. Itu aib paling memalukan dalam hidup gua. Mending lu pergi sekarang juga dari sini. Atau jangan salahin gua nanti. Jangan sok spesial deh. Dasar anak nggak tahu diri. Ngapain gua nempel sama lo? Kamu, Nah, dasar bajingan. Lo mukul anak gua. Mau mati lu. Ayah, beraninya lu. Dasar tukang sapu jalanan kotor. Kalau mukul gua. Manajer Shu, kasih gua penjelasan soal ini. Tenang, Nona Pei. Saya akan urus dia. Siang bolong begini. Rani lo bikin ribut di wilayah Pei Group dan mukul wakil direktur Nona Pei. Dan ayahnya. Marganya Huang bukan Pei. Lo harus paham ini. Ya apa Pei Group kita sampai rekrut sampah kayak dia? Berhenti ngomong ngaco. Emang kenapa kalau gue Huang, direktur utama pilih gue karena kemampuan gue? Manajer Su, cepet buang sampah ini. Keluar dari sini. Kalau direktur utama dengar soal ini, gue bisa pergi bersih. Tapi kalian... Sekarang, seret dia keluar. Ngapain kalian? Ada apa? Pak Li, gini loh. Ada yang pura-pura jadi ketua. Sekarang juga. Aku usir dia keluar. Dia cuma asisten. Dia usir kita dari acara sambutan. Ayah, tenang aja. Dia cuma asisten doang. Manajer Su bener. Dialah yang pura-pura jadi ketua. Li Siming bilang kemudian apa aku beneran pura-pura jadi ketua atau enggak? Dasar tukang sapu jalanan. Masih aja pura-pura. Diam. Pak Li, kamu berani banget ya mukul manajer Su di depan aku. Aku didiksa aku. Bukan urusanmu. Berani-beraninya ngomong gitu ke aku. Aku bisa pecat kamu sekarang juga. Kamu nggak bisa pecat aku. Akli. Dia datang ke kantor hari ini. Nona Pei VP baru. Bodoh. Kamu nggak baca pengumumannya. Penawarannya udah dicabut. Kapan? Nggak mungkin. Gimana bisa aku ditolak posisinya? Ya perintah ketua. Kamu nggak berhak nanya. Nggak. Aku mau ketemu ketua. Dia sangat menghargai aku. Kenapa dia batalin posisiku? Pasti kamu yang sabotase aku. Kamu mau ketemu ketua? Ketua Pei Group. Pei Tianqing. Ada di sini. Halo ketua. Ketua, asisten Li. Dia ketuanya. Jangan main-main. Aku serius. Aku udah kerja sama dia 30 tahun. Mana mungkin salah? Kok bisa? Dia cuma tukang sapu jalanan. Nggak mungkin. Pasti kamu salah. Ketua grup Pei kami. Bukan urusan kamu untuk nanya. Ketua, aku salah. Aku buta banget. Aku suruh mereka usir kamu. Maafin aku. Ini gara-gara orang bodoh ini. Aku nggak sengaja, Ketua. Ketua, tolong ampuni kami. Aku punya keluarga yang harus dikasih makan. Aku butuh kerja ini. Ketua, tolong jangan pecat aku. Aku udah kasih tahu. Kalian buta dan bodoh. Yang terbalik fakta. Orang kayak kalian cuma bikin masalah kalau tetap di sini. Li Siming, semua orang di sini hari ini pecat semua. Baik, Pak. Tamat, kita selesai. Ini salah kamu. Salah kamu semua. Kamu bilang dia palsu. Bilang dia tukang sapu. Ya, ini semua salah kamu. Kalau kamu nggak bikin ulah, Kita nggak dipecat. Kamu aja nggak diterima. Berhenti acting. Salah kamu jalan. Usir mereka semua sekarang. Huang Baozu, ada yang mau kamu bilang buat diri sendiri? Gimana bisa kamu jadi ketua Pei Group? Aku tahu kamu siapa. Aku tahu banget. Cuma tukang sapu jalanan, pecundang. Nggak mungkin kamu ketua Pei Group. Oh, aku ngerti. Kalian berdua kerjasama ya? Cuma buat nipu aku. Kita... Maksudnya apa? Udah, stop actingnya. Pei Tianqing, kamu cuma iri sama kesuksesanku. Dan soal dia cemburu karena ketua percaya sama aku. Kemarin kamu rusak pesta sambutanku. Sekarang kalian berdua kerja sama lagi. Buat anak aku dari Pei Group. Kamu benar, nak. Aku tuh udah lihat dia. Dari dulu, cowok ini nggak bener sama sekali. Kamu asisten ketua, tapi malah tikam dia dari belakang. Ngelakuin hal kayak gini. Sayang banget tuh sih. Rencana kalian sia-sia semua. Soalnya kalian nggak tahu. Pak Ketua sangat menghargai aku.
4 tahun di luar negeri. Pak Ketua selalu tetap kontak sama aku. Dia terus jaga aku. Dan dia bantu aku berkembang selama ini. Orang tua itu nganggap aku kayak anak sendiri. Iya betul. Dulu dia emang perlakuin kamu kayak anak kandungnya sendiri. Bagus kamu tahu. Kalian berdua kerjasama ya. Semua yang kamu lakuin hari ini, aku bakal lapor semuanya ke Pak Ketua. Kalian tamat. Oh, serius? Kalau gitu kenapa nggak telepon dia? Ya ampun. Masih sok jagoan padahal udah kalah. Kalau anak aku nggak bisa hubungi Pak Ketua. Ya ada ingat tuh juga. Kalian berdua bakal tamat. Lihat aja, berapa lama kalian bisa tahan. Huang Baozu. Cari aku? Kamu beneran ketua P Group? 4 tahun di luar negeri. Ternyata kamu yang nelpon aku terus. Enggak, ini nggak mungkin. Waktu kamu di luar negeri, Ketua sangat kangen sama kamu. Dia peduli banget, tapi takut ganggu kamu. Jadi dia pakai identitas Ketua P Group buat bantu kamu, buat tahu hidupmu. Ketua selalu anggap kamu pewaris P Group. Dia didik kamu dengan baik, tapi dia nggak nyangka kamu bakal jadi pengkhianat nggak tahu diri. Pei Baozu. Sekarang kamu akhirnya tahu. Semua yang udah kamu aku secara pastikan. Aku yang kasih semua. Berhenti ngomong-ngomong kosong. Kamu cuma tukang sapu jalanan. Pecundang miskin. Aku nggak ngerti. Pei Tianqing. Kalau kamu ketua P Group, kenapa pura-pura jadi tukang sampah menyedihkan? Mainin aku kayak orang bodoh. Kenapa? Jawab aku kenapa? Aku nggak utang penjelasan sama kamu. Terus kenapa? Kamu takut apa sih? Pei Tianqing, 15 tahun. Kamu sembunyiin ini 15 tahun. Kamu terus waspada sama aku. Kamu nggak pernah anggap aku anak kandungmu. Bertahun-tahun aku hidup susah. Kelaparan terus. Tahan tatapan sinis. Dan ajakan buat apa? Keren kayak duduk di atas singgasana. Perlakukan aku kayak semut. Dipermainkan di tangan kalian. Ini seru buat kalian. Itu yang kamu pikir. Ya kan, ayah yang baik. Cuma mau anaknya hidup enak, mewah. Ini manja habis. Nggak mungkin dia biarin anaknya menderita selama 15 tahun. Pei Tianqing, lo tahu banget 15 tahun ini. Wah, itu gimana? Susah banget. Gua pilih ayah kandung gua. Biar dia nggak kelaparan lagi. Atau kerja sambilan buat bayar sekolah. Apa salah gue? Nggak ada. Jadi, lu nggak pantas dapat yang gua kasih. Pei Tianqing. Jelaskan. Lu kasih gue apa? Bilang yang jelas. Tianqing, Udah cukup. Lo pikir bertahun-tahun di luar negeri, gimana lo bisa masuk P Group? Divisi luar negeri. Terus jadi VP di sini. Bahkan pesta semalam, si chairman bikin itu khusus buat lo. Dia mau transfer semua saham P Group. Semuanya buat lo. Apa yang lu bilang? Lucu banget. Pergi lu. Di pesta itu, kertas yang lu kasih, Itu punya P Group. Kontrak transfer saham. Gue robek sendiri. Kok bisa gini? Ayah. Aku salah. Aku brengsek. Aku nggak punya hati. ayah, Tolong maafin aku. Anakku. Kamu nggak mau ayah lagi? Diam kalau kamu nggak nipu aku. aku nggak bakal kehilangan Kesempatan jadi pewaris grup P. Ayah, kita udah jadi keluarga 15 tahun. Walau aku salah, ya enggak. Maafin aku kan? Ya kan? Ayah, kasih aku satu kesempatan lagi. Kasih aja saham grup P ke aku. Aku janji mulai sekarang, aku bakal rawat ayah dengan baik. Ayah, jangan marah, ya? Kasih aku aja warisan grup P.
Aku sumpah. Mulai sekarang ayah satu-satunya ayahku. Bauzu. Sudahlah. Aku nggak bakal kasih grup pay ke orang kayak kamu. Pengkhianat nggak tahu terima kasih. Penjaga. Usir mereka keluar. Ayah, biar aku jelaskan. Ayah tolong biar aku jelaskan. Sesuai perintah Tuan, tawaran kerja Pei Baozu udah dibatalin. Huang Materials hampir bangkrut. Selanjutnya apa? Perlu kita blacklist mereka berdua? Nggak perlu. Dia udah nggak punya apa-apa. Hancurin dia sampai habis. Terlalu kejam. Tapi dengan kemampuannya, dia mungkin bisa cari kerja buat bertahan hidup. Anggap aja ini kebaikan terakhirku untuk 15 tahun kita sebagai keluarga. Apa? Perusahaan gua bangkrut. Kapan ini terjadi? Kok gua nggak tahu? Halo. Pasti Pei Tianqing. Si tua bangka itu yang lakuin ini ke gua. Dia harus bayar. Gimana lo mau lawan dia? Grup Pei itu bukan apa-apa. Sebesar apapun mereka, bisa lawan negara. Maksud lu? Kamu ingat cowok yang kamu kejar ke luar negeri? Lin Xian. Iya, terus kenapa? Jenderal wanita satu-satunya di Daxia. Salah satu dari 4 pengawalnya adalah Lin Xian. Lin Xian ternyata salah satu pengawal yang detail. Kalau kamu bisa sama pengawal Lin, ngapain takut sama Pei Tianqing? Sebesar apapun bisnisnya, bisa lawan negara? Betul. Nggak ada yang lebih besar dari pengawal Lin atau jenderal. Si tua bangka itu, dia nggak tahan lihat lo sukses. Dia mau hancurin lo. Kalau nggak, ngapain dia bikin lo menderita 15 tahun. Dan pas lo hampir sampai di puncak, dia jatuhkan lo, bikin lo nggak punya apa-apa. Begitu gue sama pengawal Lin, gue ceritain semua yang terjadi hari ini. Dia pasti bela gue. Nah, kamu mah. Sama pengawal Lin sekarang, gue telepon dia sekarang. Pei Tianqing, lo harus bayar. Penghinaan hari ini, gue balas 1000 kali lipat. Kalian semua ada. Ayah tuh udah pulang. Lihat hadiah ini. Suka nggak? Kenapa beli barang sebanyak ini? Ayah kan, bentar lagi 60 tahun. Aku akhirnya ngalahin kakak-kakakku buat dari tuan rumah. Kita bakal adain pesta besar. Ayah, aku udah cek batu ini di dalam rotasi. Aku jadiin pusaka baru. Keluarga Pei. Lumayan. Ya ampun. Ayah, maaf udah bikin kalian khawatir. Mulai sekarang, aku nggak bakal sembunyiin jati diriku. Di pesta nanti, aku bakal umumin semuanya dengan jelas. Hei, Guardian Lin, sejak putriku setuju jadi pasanganmu, kami berdua ayah dan anak pernah ditindas dulu. Hey grup, itu nggak ada apa-apanya. Kalau mau aku hancurin, kayak nginjek semut aja. Gampang banget. Tapi, apa? jenderal kita mau. Selain ulang tahun ayahnya. Sekarang yang paling penting adalah cari hadiah buat ayah jenderal. Kalau ini semua udah selesai, aku bakal urus di Pei Tianqing ini. Shen, bisa aja kita ke pestanya. Hari itu 4 Guardian bakal kumpul di perjamuan. Aku mungkin sibuk banget. Kamu sama ayahmu bisa masuk pakai ini. Shen, kamu baik banget sama aku. Hadiah yang cocok buat ayah jenderal. Golden Group ini nggak pernah buka buat umum. Mewah banget ya. Punya duit aja nggak cukup buat masuk sini. Harus punya kuasa juga. Baozu, pastikan kamu pegang kesempatan ini erat-erat. Kenalan sama orang-orang berkuasa. Ya ayah. Ayah kita masuk dulu yuk. Tunggu dia. Oke. Ayah, Abang Shen bilang teman dan dekat hari ini. Semua orang harus parkir di luar dan jalan kaki masuk. Siapa itu? Berani banget masuk naik mobil. Kamu bodoh ya? Dengan kayak gitu, pasti itu ayahnya jenderal. Ayo, cepat yuk. Sapa orang tua itu. Tunjukin muka kita ke dia.
Tuan Pei, Bos Huang Construction, Huang Zhenggang mengucapkan, selamat ulang tahun ke-60, panjang umur dan sejahtera. Tuan Pei, saya Huang Baozu. Semoga sehat selalu. Dan panjang umur. Kalian berdua berani banget muncul di sini. Gimana bisa masuk? Pei Tianqing, kenapa kamu yang datang? Apa? Kaget lihat aku? Kamu kayak kelintah. Susah disingkirin. Jangan-jangan, Baoju sama pengawal jenderal, Lin? Udah jadian? Kamu nyesel? Gimana kamu perlakuin Baoju? Sekarang datang, Minta cewekku maafin. Lin Shen bajingan itu. Buat naik level, bertahun-tahun di luar negeri, dia buru perawan. Banyak cewek mati. Sayangku, sadis. Urus yang benar. Pesta ini, aku kasih dia tanggung jawab. Kalau dia gagal, aku hancurin dia. Kamu sama Linsen. Betul. Pacarku Linsen. Salah satu dari 4 pengawal top jenderal. Sang kebatin kuat, kamu cuma dapat duit kotor. Dibandingin cowokku, kamu bukan apa-apa. Dia bukan orang baik. Saya. Cukup. Linsen baik atau enggak, aku lebih tahu. Kamu pikir semua orang jahat kayak kamu. Kamu cuma nggak tahan lihat aku bahagia. Aku udah bilang cukup. Wang Baoju. Dengan kemampuanmu, kalau kamu cuma hidup jujur, kamu bisa jalani hidup normal dan tenang. Tapi kamu terus cari jalan pintas, nggak pernah belajar. Jangan ceramahin aku. Aku bukan anakmu sekarang. Kamu nggak pantas jadi anakku. Kamu Baik anak. Lihat situasinya. Ini pesta ayah jenderal. Bukan sembarang. orang bisa masuk sini. punya undangan 2 penjaga di gerbang itu. Enggak main-main. Kalau lo nekat masuk, mereka bakal tendang lo keluar. Lihat ini. Ini dana jenderal, undangan asli. Punya? Kalau gue bisa masuk sini pakai mobil, gue bisa masuk aula. Nggak perlu undangan. Sok jago. Lihat aja sampai kapan lo bisa begini. Lo pikir, lo itu Pak Tua Pei, ayah jenderal? Gua mau lihat gimana lo bisa masuk tanpa undangan. Ya lihat aja, buka mata lo lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Minggir. Kalau si tua bodoh itu ditendang keluar, dia bakal sadar salahnya. Dia pikir ini wilayah grup P. Sok penting banget. Undangannya, Pak. Tianqing. Kalau lo berlutut, sujud dan minta maaf ke gua. Mungkin gua kasih lo pakai undangan gua buat masuk barang gua. Kalian berdua, lihat baik-baik. Siapa gua? Silakan masuk. Hei! Ada apa ini? Dia nggak punya undangan. Kenapa lo biarkan dia masuk? Maksud lo dia nggak perlu undangan. Ini pesta ayah sang jenderal. Uang nggak bisa berjalan masuk. Atau dia udah bayar lo buat masukin dia. Pakai jabatan lu buat seludupin dia. Usir si tua bangka itu dari sini sekarang. Atau pas kita masuk, kita lapor ke jenderal. Dan laporin kalian semua. Diam. Ayah, Berani banget lo lawan dia. Lo mau cari mati ya? Cuma anjing penjaga doang. Dan lo tenang gua. Kita punya undangan. Undangan mereka. Udah nggak apa berlalat. Di pesta ini, gua nggak mau lihat apapun yang ganggu gua. Siapa? Undangan lo nggak berlaku. Pergi sekarang. Beraninya lu. Demi si tua bangka itu. Lu robek undangan gua. Lu tahu gua siapa? Gua nggak peduli siapa. Pergi. Atau gua nggak akan baik. Oke. Ribet banget lu. Lu bakal nyesel. Hei Shen. Gua di gerbang pesta. Tapi undangan gua robek 2 penjaga. Mereka nggak biarkan gua masuk. Apa? Tunggu, gua datang. Pas orang gua datang, lu bakal nyesel. Lo bakal menyesal. Gua nggak peduli dia siapa. Pergi sana? Hei, lo ngapain? Pergi. Lo ngapain sih? Pengawalin. Shen, akhirnya kamu datang. Kalau kamu telat, aku sama ayah sudah diusir sama 2 anjing ini. Berani-beraninya halangi wanitanya Linsen. Kalian mau mati ya? Kamu nggak tahu. 2 bajingan ini terima duit dari tukang sapu jalanan pecundang. Nggak ada undangan. Tapi mereka biarkan masuk.
Terus undangan yang kamu kasih ke kami, mereka robek. Pak, yang masuk tadi itu, Diam. Kamu nggak berhak bicara di sini. Biarkan mereka masuk sekarang. tapi Tapi apa? Nggak ada tapi. Pengawalin udah bicara. Cepat minggir. nggak bisa, Pak. Mereka bikin bos marah. Biarkan masuk. Kita semua bakal kena hukum. Udah selesai belum? Aku yang biarkan masuk. Terus kenapa? Aku yang tanggung sendiri. Biarkan mereka masuk sekarang. Shen, kamu keren banget. Cuma 2 kata. 2 anjing penjaga ini langsung diam. Ya iyalah. Aku pengawal naga jenderal. Aku yang pegang seluruh pesta ini. Shen, kamu emang hebat. Begitu kita masuk, kalau ketemu tukang sapu itu, kamu harus kasih dia pelajaran. Bela kami dong. Iya. Itu orangnya. Pei Tianqing yang selalu nindas kita. Oh, ternyata dia. Tenang aja. Aku telepon sekarang. Bilang ke penjaga. Cari orang ini. Terus lempar keluar. Ayo. Ini ulang tahun ayah jenderal. Mewah banget kan? Pasti dong. Ini ayah jenderal kita. Ulang tahun 60. Semua orang di sini kaya dan berkuasa. Lagian, ini pertama kali orang tua keluar. Harus meriah. Bang Shen, ayah jenderal sukanya apa sih? Pas dia muncul, kita bisa tampil di depannya. Dan kasih kesan yang bagus. Aku nggak terlalu kenal dia. Dia orangnya tertutup. Tapi katanya jenderal itu yatim piatu. Dibesarin sama orang tua itu dari kecil. Mereka dekat banget. Kayaknya orang tua itu suka orang berbakti, yang tahu balas budi. Jadi maksudnya, kalau aku bisa lihat orang tua itu tusuk, ide gitu, jenderal bakal. Lihat aku, Secara teori iya. Jenderal kita sangat ketat. Jarang ada yang bisa memukau dia. tenang aja Bang Shen. Aku bakal bikin orang tua itu. Lihat aku beda. Oke, duduk dulu ya. Aku pergi dulu. Nah, kok aku nggak lihat si bajingan Pei Tianqing itu? Jangan-jangan dia beneran udah ditendang keluar. Ya iyalah. Bang Shen, itu salah satu dari 4 pengawal jenderal. Dia yang atur pesta malam ini. Rupiah yang cuma segitu. Dari matanya. Bukan apa-apa. Bukannya dia udah diusir? Gimana dia bisa masuk lagi? Jam tangan custom sama sepatu kulit. Sama jasnya juga. Dalam waktu sesingkat ini, si tua bangka ini ganti semua jadi merek mewah. Acting. Kayak dia bintang utama pesta ini. Pei Tianqing, lu berani banget ya? Udah diusir, terus ganti baju sekejap mata. Masuk lagi. Gue penasaran banget. Kalian berdua, gimana bisa diizinin masuk? Udah berhenti acting. Baru punya duit dikit. Ngerasa jadi orang penting. Ini ulang tahun ayah jenderal. Cuman orang elit yang ada di sini, pedagang sedekah kayak lu. Buat mereka, lu bukan siapa-siapa. Nah, masa kamu nggak ngerti situasinya? Dia emang nggak mau nyerah. Dia ikut-ikutan kamu. Dia tahu kamu pacaran sama pelindung Lin. Jadi dia lakuin segala cara buat ngancurin semuanya. Mau ngancurin kamu. Pei Tianqing, lu menjijikan banget. Kenapa lu nggak mau tinggalin gua? Lu juga terlalu tinggi menilai diri sendiri. Gua nggak mau buang napas. Pei Tianqing, gua peringatin lo. Ini bukan tempat buat lo bikin ulah. Cuma grup Pei doang. Gelar direktur utama. Dibandingin sama elit di sini. Lu cuma semut. Kalau lo mau hidup, pergi sekarang. Yang harusnya pergi itu kalian. Tanpa gua, pesta ini nggak bakal ada. Jadi maksud lu ayahnya jenderal. Sekarang tahu kan? Sebelum gua kehilangan kesabaran, kalian berdua mending enyah dari muka gua. Kalian dengar apa yang dibilang orang tua bodoh ini? Jangan bilang. Lu beneran pikir. Lu ayahnya jenderal. Mulut lu gede banget. Berani-beraninya ngaku jadi ayahnya. Lihat lo sampah kaya baru. Ayahnya jenderal. Nggak mungkin orang kayak lu. Menghina ayah jenderal. Lo mau mati ya? Pei Tianqing, lo lihat itu? Semua orang di sini tahu. Lo cuma pura-pura jadi ayahnya. Semua orang di sini kaya dan berkuasa. Iya, lo punya duit. Tapi di mata mereka, lo bukan siapa-siapa. Pergi sekarang. Sebelum ini makin parah, lo masih bisa hidup tetap di sini, dan lo bakal mati tanpa kuburan. Oke, gua mau lihat gimana caranya lo bikin gua mati kayak gitu. Lo
Lu nggak tahu diri. Berani-beraninya. Lo, Pei Tianqing, lu berani mukul kita? Penjaga, penjaga. Lempar keluar orang tua bodoh ini. Ada apa ini? Pestanya mau mulai. Apa ribut-ribut ini? Jaga si A. Jaga siapa? Chen, kelas banget. Tadi gua nelpon buat usir bajingan ini. Dia udah pergi. Sekarang dia balik lagi diam-diam. Dan dia berani-beraninya ngaku jadi ayah jenderal. Terus mukul kita. semua yang Bauzu bilang itu benar. Depan tua lo ini. Nggak tahu diri banget. Urus dia sekarang. Jangan sampai dia rusak pesta ayah jenderal. Jadi lo mukul mereka? Emang pantas. Kalian terus nebuli pacar gua sama calon mertua gua. Dasar orang baru. Sekarang lu ngacak-ngacak pesta ulang tahun. Beraninya lu. Buka mata lo lebar-lebar. Dan lihat baik-baik. Siapa? Gua sebenarnya. Jenderal. Ini foto ayah gua. Layani dia baik-baik di pesta. Siap. Foto ya jenderal yang dikirim mirip banget sama dia. Jangan-jangan Anda ayah jenderal. Kamu ayah jenderal. Apa dia ayahnya jenderal? Ya ampun. Apa yang barusan kita lakuin? Gak mungkin dia ayah jenderal. Jujur aja. Dia dulu ayah angkat gue. Dan ketua Pay Group. Tapi orang ini jahat banget. Besarin gue miskin bertahun-tahun. Bikin gue kelaparan dan menderita. Sengsara. Terus gue ketemu ayah kandung yang kasih gue segalanya. Tapi Pei Tianqing gak mau lepas. Dia pukul dan permaluin. Gue sama ayah gue. Hancurin perusahaan ayah gue. Bikin gue masuk daftar hitam. Untung gue ketemu Lin Shen nih, Bangwal Jenderal. Itu yang selamatin hidup gue. Tapi orang ini masih gak mau tinggalin gue. Masuk tanpa diundang. Hancurin pestanya. Pura-pura jadi ayah. Anak perempuanku. Setiap kata itu benar. Jangan tertipu. Sama pembohong nggak tahu malu ini. Kalau nggak percaya, tanya aja. Naga Biru. Dia melayani jenderal. Dia pasti pernah lihat ayah jenderal. Bilang ke semua. Siapa? Aku sebenarnya. Apa aku ayah jenderal? Tuan besar nggak mungkin. Orang serendah itu. Dia cuma mirip aja. Mana mungkin ayah jenderal sekecil itu dan bertingkah menjijikan. Orang tuanya itu lembut, baik dan hangat. Pei Tianqing, dengar itu, kamu bukan ayah jenderal sama sekali. Cuma palsu. Pengawal Lin, singkirkan orang tua bodoh ini dari sini. Sebelum yang asli, ayah jenderal datang dan marah gara-gara ini. Penjaga, lempar dia keluar. Kak Tiga, aku pilih tempat ini buat ayah. Bagus kan? Ayo, kita bertiga masuk buat pesta ayah. Tunggu. Mau bilang apa lagi? Lin Shen kan? Kamu. Mending telepon dulu cari tahu kebenarannya. Siapa? Aku beneran. Kalau enggak, kamu nggak bakal bisa beresin masalahmu. Nenek tua. Ngancam aku? Aku udah sering lihat orang kaya baru kayak kamu. Ngancurin kamu gampang kayak injak semut. Segampang itu. Nggak perlu ganggu jenderal. Lepas. Jenderal Tian sudah datang. Jenderal datang. Lupain dia.
siap-siap sambut jenderal. Kasih kesan bagus. Iya. Pei Tianqing. Pas jenderal masuk nanti, dia bakal tahu apa yang udah kamu lakuin. Kamu bakal mati mengenaskan. Oh ya? Kalau gitu kita lihat aja nanti. Jenderal datang. Nona Pei sulung si jenius bisnis. Dan sang ahli, Nona Pei ketiga juga ada. Aneh ya. Mana bintang utama pestanya? Jenderal Pei tua. Aku juga penasaran. Tuan Pei orangnya kayak gimana? Bisa besarin anak-anak sehebat ini. Seperti kita tahu, kami bertiga, tapi jarang yang pernah lihat ayah kami. Beliau orangnya low profile, jarang tampil di depan umum. Hari ini, di ulang tahun ke-60-nya, kami kenalin beliau ke kalian semua. Ayah udah kerja keras bertahun-tahun. Ayah, mulai sekarang kami bertiga akan temani ayah. Dan sekarang, mari sambut ayah kami ke panggung. Akhirnya ketemu ayah jenderal. Kalau bisa menarik perhatiannya, aku bakal naik jabatan. Sebentar lagi. Dasar ayah jenderal palsu. Kau mati. Pei Tianqing, kau gila. Tinggal bos ini. Biar ayah mereka yang naik, kenapa kau maju ke depan? Di saat seperti ini, enggak, masih mau pura-pura jadi ayah jenderal. Mati kau. Ayah, ngapain sih sini-kesini? Minggir. Minggir kau. Jenderal, ada yang harus saya laporkan. Ada orang yang menyamar jadi ayah Anda. Ternyata kau. Jenderal, Anda ingat saya. Kau bilang, ada yang nyamar dari ayahku. Ya, orang tua bangsat ini. Dia nyelenong masuk tanpa undangan. Dan sekarang di pesta ulang tahun, dia nyamar jadi ayah Anda. Dia pantas mati. Maksudmu, dia palsu. Betul, jenderal. Anda belum tahu cerita lengkapnya. Jadi, penjaga naga Lingshan udah usil dia keluar. Tapi dia balik lagi bikin masalah. Jenderal, maaf Pak. Saya urus ya sekarang. Beraninya kalian semua. Jenderal marah. Pei Tianqing, lo bener-bener bikin dia murka. Dengerin, berlutut sekarang. Minta ampun sama jenderal. Atau lo bakal mati tercabik-cabik. Hei! Putriku, Jenderal, kenapa lo pukul gua? Bukan gua yang pura-pura jadi ayah lo, tapi kakek tua bodoh ini. hei! Yang harusnya berlutut dan memohon, itu kamu. Apa salah gua? Biar gua kenalin. Pria ini, dia ayah kami bertiga. Tuan Pei Tianqing. Apa? Ayahku orangnya rendah hati. Ada orang buta yang meremehkan dia. Datang pamer di depan mukanya. Mereka cari mati. Kenyataannya, kami bertiga yatim piatu. Tuan Pei Tianqing, dia besarin kami sendirian. Dulu ada anak keempat. Sayang dia cewek nggak tahu diuntung. Kok bisa gini? Gimana bisa? Kamu ayah mereka? Gimana? Putriku, enggak apa. Tenang dulu, tenang. Ya Tuhan, dia beneran ayahnya jenderal. Gua tadi nyuruh dia pergi. Gimana nih? Tamat sudah. Kita habis semua. Tadi, semua yang nindas ayahku. Nggak ada yang bakal gue lepas. Jenderal, kami juga ditipu. Jenderal, itu mereka ayah dan anak. Mereka bohong di sini. Dan penjaga biru. Itu dia. Dia terus lindungi mereka berdua. Makanya kami percaya mereka. Dasar bodoh semua. Gampang banget percaya orang. Siapa lagi? Jenderal, saya juga ditipu. Tuan Pei, saya buta banget. Tolong maafkan saya, Tuan.
Hei, Dasar jalan. kalau kamu nggak bohong ke mukaku nggak akan kurang ajar ke Tuan Pei. Cukup. Kamu yang urus pesta ini. Kamu beneran gak kenal aku? Atau nggak mau? Lin Shen, mulai sekarang kamu keluar dari 4 penjaga. Pergi dari pasukanku. Jenderal, satu kesempatan lagi. Saya sudah mengabdi bertahun. Saya punya jasa, Jenderal. Aku nggak butuh orang bodoh. Prajurit, tangkap dia. Aduh. Lin Shen, berani melawan perintahku? Aku salah satu 4 penjaga. Aku menang banyak pertempuran. Cuma kesalahan kecil. Kamu hancurkan aku? Itu kejam banget. Siapapun yang melawan perintahku, mati. Dulu aku takut sama kamu. Zaman udah berubah. Abuhnya, 1 dari 1 juta buat latihan ganda. Kami gabungin kekuatan, kemampuanku melesat. Melebihi kamu sekarang. Shen yang terbaik. Wei Tianqing. Emang kenapa kalau kamu ya jenderal? Anakmu Tetap terinjak di bawah kaki pacarku. Dasar bodoh. Tashen, Bunuh orang tua ini. Balaskan dendamku. kamu mati. Fang Qi. Tenang ayah, aku yang latih dia sendiri. Dengan kemampuannya, dia nggak bisa lukai aku. Kamu tahan seranganku. Setelah kami gabung kekuatan, aku udah capai puncak Grandmaster. Kamu nggak mudah lukai aku. Lin Shen, aku ajarin kamu semuanya. Jangan pamer trik murahan ke aku. Tahu diri. Kamu bawa sniper? Kemampuanmu melebihi Pei Fangqi. Aku lupa bilang, ayahku yang ajarin kemampuanku. Jangan sakiti dia. Orang yang mau sesuatu dari kamu, kamu taruh nyawa demi dia. Aku kasih kamu segalanya. Dan kamu khianati dia kayak gini. Waktu aku kuliah di luar negeri, Shen udah suka sama aku. Ngejar aku 4 tahun. Selain ayahku, dia yang paling baik sama aku. Jauh lebih baik dari orang munafik. Kamu 1000 kali lebih baik. Kamu yakin dia baik sama kamu tanpa mau sesuatu? Gak semua orang kayak kamu, dingin dan kejam. Kekuatannya udah macet bertahun-tahun. Dia cari jalan keluar terus. Dia baik sama kamu. Cuman buat bikin kamu tetap sama dia. Buat nyerap energiin kamu. Dan nguras kamu habis. Apa katamu? Kamu nggak ngerasa sekarang? Tubuh kamu capek banget. Gak ada sakit, sering pingsan. Dan kamu tahu berapa banyak wanita yang dia tiduri? Berapa wanita nggak kuat nahan kekuatannya dan mati di tempat? Kalau kamu nggak percaya, silakan tetap sama dia. Tapi dalam sebulan, kamu mati. Baoju, jangan dengerin dia. Aku beneran cinta kamu. Tapi semua gejala yang dia bilang udah muncul di aku. Jadi, Kamu mau aku mati? Dasar brengsek. Aku percayakan anakku padamu. Dan kamu mau dia mati. Kalian berdua deketin aku. Juga punya alasan sendiri. Kita semua dapat yang kita mau. Satu bodoh. Satu serakah. Kamu pikir kamu lebih baik? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Itu ayahmu. Huang Zhenggang datang duluan ke aku. Dia salahkan kamu padaku. Sayangku. Wei Tianqing, lo musnahkan kita semua. Aku nggak punya pilihan lain. Aku udah bilang kamu. Dan kamu setuju. Waktu kita di luar negeri, kamu sok jual mahal banget. Nggak mau menyerah apapun. Kita balik dan aku bahkan nggak ngapa-ngapain. Kamu sendiri yang minta mati. Kamu minta mati, salahkan dirimu sendiri. Jenderal, aku tahu aku salah. Kasih aku satu kesempatan lagi. Berapa gadis mati gara-gara kamu di sana? Waktu itu, aku nggak punya bukti buat jatuhkan kamu. Tapi kali ini, aku nggak akan lepaskan kamu. Prajurit, bawa dia. pengadilan militer. Siap.
Jenderal. Jalan. Ada yang lain. Jenderal, aku salah. Tolong. Tapi akan aku hidup, kumohon. Ketua PI. Aku nggak berani lagi. Aku nggak akan rebut anak kita lagi. Kamu mau Bauzu? Kuserahkan dia padamu. Uang construction udah hancur. Anakku juga udah aku lepas. Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Tolong ampuni aku. Biarkan aku hidup. Ayah nggak salah. Jangan minta maaf ke dia. Pei Tianqing, kamu repot-repot begini. Cuma buat bawa aku pulang kan? Oke, aku ikut pulang sama kamu. Tapi lepaskan ayahku. Dan biarkan gedung Huangnya. Buka usaha lagi. Pei Baozu. Kamu beneran terlalu tinggi menilai dirimu. Oh. Kalau gitu di depan semua orang, aku berlutut minta maaf. Puas sekarang? Maafmu nggak ada artinya. Mau balik ke ayah. Mimpi. Bos bener. Kamu nggak. Terus mau apa? Kamu dari kacau pun hari ini. Bukannya ini semua ulahmu? Mereka bertiga juga anakmu kan? Kamu manjain mereka banget, tapi besarin aku miskin. Kamu sembunyiin semuanya dariku, bikin aku nggak tahu apa-apa. Kalau dari dulu kamu manjain aku nggak kalah dari mereka. Kita berakhir kayak gini. Ian, aku sembunyiin siapa aku. Nggak kasih tahu kamu. Soal aku dan dari bertik. Tapi 15 tahun aku besarin kamu dengan sepenuh hati. Nggak ada yang patut dikenang. Pengalaman sama Bojo. Ayahnya tukang sapu jalanan. Hei, tukang sapu. Ayahnya yang nggak guna nyapu jalanan. Kamu nggak tahu sama sekali. Betapa aku diejek dan direndahkan waktu besar. Pei Tianqing. Kalau kamu pernah anggap aku anak kandung, kamu nggak akan gini nyembunyiin bertahun-tahun. Ngebiarin aku kayak orang bodoh. Berapa kamu? Ayah kandungku Huang Zhenggang. Aku ngerti artinya sayang sama anak. Artinya sih dia, semua yang kamu punya yang terbaik. Bukan kayak yang kamu lakuin sekarang. Mainin aku kayak boneka di tanganmu. Jadi, walau bisa ulang dari awal, aku bakal pilih hal yang sama. Aku capek jadi miskin. Aku sudah muak. Wang Baozu. Jadi siapapun yang kasih kamu sedikit bisa langsung beli kamu gitu. Sampai sekarang, kamu nggak ngerasa besarin aku miskin. Dan nyembunyiin kebenaran itu salah, malah nyalahin aku. Gimana bisa kamu sebodoh dan sebuta ini? Ayah ngurusin kamu 15 tahun. Selama 15 tahun itu, dia kasih semua waktu dan tenaganya. Fokus cuma ke kamu. Dia sembunyiin ini dari kamu. Buat jaga harga dirimu. Kami bertiga tumbuh besar, dikelilingi uang. Tapi jauh lebih berat dari kamu. Latihan elit yang kejam. Tanpa waktu buat napas sedetik pun, ayah nggak pernah hibur kami. Dia cuma bilang, cuman yang kuat, yang pantas jadi anaknya. Cuma sama kamu. Ayah berhenti dari cara keras itu. Dan pilih hidup sederhana, ngurusin semua kebutuhanmu. Bukannya kebersamaan lebih berharga dari uang. Kalau aku bisa pilih lagi, kamu ayah di sisiku waktu tumbuh besar. Berjuang bareng. Aku mau itu. Aku juga. Baozu. Selama ini aku udah kasih kamu segalanya. Kamu nggak bisa ngerasain itu sama sekali. Ayahnya tukang sapu jalanan. Jangan main sama dia. Iya, jangan main sama dia. Hei, ada apa ini? Ngebully anak papa? Sini sayang. Jangan nangis. Apa? Emang nyapu jalanan itu memalukan ya? Tentu enggak. Lihat di rumah. Kamu bantu papa nyapu kan? Itu bikin kamu bangga dan senang kan? Lihat betapa bersihnya jalanan ini. Papa yang bersihin. Nggak ada pekerjaan yang lebih baik atau buruk. Nyapu jalanan juga kerjaan. Mulai sekarang, kalau ada yang bully Baozu, papa yang lindungi. Oke? Oke, Papa. Aku bisa rasain. Aku lupa apa yang papa ajarkan. Apa aku salah? Ini semua salahku. Papa, aku mohon. Kasih aku satu kesempatan lagi. Biar aku tebus kesalahanku. Huang Baozu. Kau bilang minta maaf.
Tapi sekarang, kamu udah belajar main dua muka. Kalau aku bangkrut sekarang, Dan ayah kandungmu, Huang Jigang, lebih kaya dari aku, kamu pasti langsung pilih dia. Kan? Enggak. Papa, aku enggak akan. Enggak akan. Percaya aku. Keluar. Papa. pesta ulang tahun dimulai. Ayah, semoga rezeki melimpah dan panjang umur. Selamat ulang tahun. Papa. Ayah, itu kamu. Aku cari kamu kemana-mana. Kamu panggil aku apa? Ayah. Aku Huang Sang. Setelah ayah tinggalkan ibu hamil. Aku terus cari ayah. Pafang. Kok jadi kayak gini? Ibu bilang ayah bos besar. Takut ayah nggak mau aku. Ibu sembunyiin aku. Afang, aku... Apain kamu? Ya ayahku. Jangan rebut dia dariku. Dasar anak boros. Sekarang aku punya anak laki. Kalau bukan gara-gara kamu, beban. Apa aku bakal jatuh? Sampai sengsara kayak gini. Ayah. Aku satu-satunya anak perempuan ayah. Sekarang aku udah punya anak laki. Siapa mau beban kayak kamu? Keluarga kita bertiga. Ayo pulang sekarang. Ayah. Ayah. Ayah udah maafin aku. Sama kakak-kakakku. Ayah mau jemput aku pulang? Belum gelap kok. Kita bawa ayah ke sini. Nonton pertunjukan. Ini semua ulah kamu. Kita mau ayah lihat jelas. Di dunia ini, siapa yang buang ayah dan siapa yang sayang ayah. Aku nggak nyangka ikatan ayah dan anak putus secepat ini. Aku cuma keluar uang, sewa anak palsu. Ayah kandungmu buang, langsung buang kamu gitu aja. Dia pilih anak palsu. Daripada aku anak kandungnya. Ayo, pulang. Mulai sekarang, apapun soal dia, jangan cerita ke aku lagi. Ayah jangan tinggalin aku. Aku tahu aku salah. Aku beneran tahu aku salah. Walau aku hidup biasa dan sederhana. Asal ayah ada di sisiku. Didikanku yang gagal. Itu salahku sebagai ayahmu. Jangan panggil aku ayah lagi. Ikatan keluarga kita. Saat kamu pilih Huang, dari hari itu, udah berakhir. Ayah. Aku terlalu picik. Aku terlalu buta. Dan aku kehilangan ayahku.